Perjalanan sesungguhnya dari sebuah kebersamaan baru saja dimulai Samuel Zilguin dan Franda pasca keduanya resmi menikah dan menggelar resepsi pertama pada tanggal 8 Agustus di Pulau Bali serta melangsungkan resepsi kedua pada 13 Agustus di Surabaya. Bahagia pastinya mengisi relung hati keduanya lantaran tak mau merasakan sendiri bahagia, apalagi menutupi cerita pernikahan yang tak sempat diliput media. Samuel dan Franda pun tampil di hadapan media seraya meluapkan kisah dan perasaan di hari paling indah dalam kehidupan keduanya. Lantas benarkah Samuel sampai menangis haru saat hendak menuju altar pernikahan? Seperti apa pula prosesi pengucapan janji suci dan resepsi pernikahan yang berlangsung di Bali dan Surabaya kemarin? Yang di Bali perfect ya. Perfect banget sih. Cuacanya sih yang paling kita khawatirkan ternyata jadi yang paling indah karena ya sebelumnya hujan. Ya, itu luar biasa sih soalnya kalau cuacanya. Kayak tentang cuaca itu kan memang kemarin kan masih hujan, Jakarta aja masih hujan banget kan. Nah, sempat ada kekhawatiran gitu kayak takutnya ntar hujan karena kita outdoor semua dan aku sih nggak punya plan B gitu, walaupun pihak vendor punya plan B, aku tuh nggak ada plan B, kayak nggak lucu kan kalau tiba-tiba harus pindah ke dalam atau kayak gimana gitu. Tapi puji Tuhan banget kayak yang aku tuh inget banget H-2 sebelum acara sampai H+2 itu berhujan. Ya terharu lah karena kan ya ini momen yang sangat gue tunggu, momen yang sangat sakral ya. Jadi ya gue sangat terharu, sangat tersentuh lah karena ya bisa menikahi Franda lah. Waktu lagi di make up masih bikin vow, masih ngafalin janji nikah. Kan janji nikahnya harus dihafal gitu, jadi aku waktu itu masih ngafalin dan dia tuh mukanya juga mungkin aku tuh kayak jadi gimana ya, perasaannya campur aduk gitu antara excited, happy, terharu grogi, juga nervous, plus grogi, masih ngafalin janji nikah ya kayak gitu-gitu. Dan dia juga mukanya yang tegang banget gitu, tapi dia dari aku jalan udah nangis. Iya nangis. Selain menggelar pernikahan dan resepsi, Samuel dan Franda pun langsung melewati bulan madu di Bali selama 3 hari. Lantas benarkah rencana bulan madu ke Yunani terpaksa dibatalkan gara-gara jadwal syuting Samuel yang relatif padat? Benarkah demi melanjutkan masa berpacaran, keduanya menunda momongan di tahun pertama pernikahan? Mungkin untuk saat ini sih kita belum ada rencana untuk honeymoon dulu karena mungkin masih nikmati masa-masa pacaran lah. Pacarannya baru setahun lebih, belum 2 tahun. Hampir 2 lah. Hampir 2, ya kayak mau pengen pacaran dulu. Kalau gitu program kan. sih enggak, karena ya kita sih ngikut apa yang diberikan sama Tuhan ya. Kalau sampai program kan benar-benar yang emang niat ya gitu. Niat, tapi ya kita kalau coba terus berusaha ya kalau memang dikasih ya kita bersyukur, tapi ya mungkin kalau mau program ya harus diomongin lagi. Kemarin masih berasanya liburan. Yang liburan, yang honeymoon, sempat honeymoon cuma 3 hari di Bali doang sih, karena kan emang acaranya tanggal 8 yang hari H, terus tanggal 13 di Surabaya. Kita kan masih ada waktu, jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 12 ya kita masih stay dulu lah di Bali, short honeymoon. Di Ubud kita udah sih. Cuma di Ubud doang, karena kebetulan pas kita nyampe besoknya tuh hujan seharian, jadi bener-bener yang kita nggak bisa kemana-mana, paling di hotel cuma nge-gym doang sama berenang. Honeymoon lanjutan? Ada. Gagal honeymoonnya Mbak. Tadinya udah di media tuh tulisan mau ke Yunani, gagal. Soalnya Samuelnya tanggal 16 besok udah syuting. Mirsa Intense, mohon doanya agar hidup kita langgeng-langgeng aja, baik-baik aja, tidak ada apapun yang negatif dari kita, nggak ada gosip-gosip aneh ya. Yang aneh, terus juga pokoknya, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Amin. Thank you. Terima kasih. Dan kebahagiaan juga tengah dirasakan Ruben Onsu saat merayakan ulang tahun ke-33 Senin kemarin. Selain mendapat kejutan ulang tahun pada Senin dini hari, Ruben pun menggelar pesta ulang tahun bersama keluarga dan sahabat terdekatnya. Meriah, itu pasti. Namun di balik serunya perayaan, Ruben tetap memaknai pertambahan usianya sebagai momen untuk menjadi lebih baik dan dewasa. Maka seperti inilah kemeriahan dan serunya perayaan ulang tahun Ruben yang dihadiri keluarga serta para sahabatnya seperti Julia Perez, Gracia Indri, dan Irfan Hakim.
Buat saya perayaan ini perayaan yang buat saya bahagia, buat saya senang, tapi ya apa ya, perayaan yang memang mengucap syukur lah, memasuki usia 33 tahun kan bukan usia yang muda lagi. Pastinya semoga di tahun yang ke-33 ini bisa menjadi berkat lagi, rezekinya lancar, jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, ya pokoknya yang terbaik buat dia. Wih, dia perhatian banget, Timo romantis banget. Sebenarnya gila Ben, dia bisa segala hal dalam bentuk ucapan, tindakan. Gue udah tahu Ruben udah menikah, udah punya anak, udah punya istri, itu ya fokus kegiatannya, fokus hidupnya, semuanya untuk anak istri. Ruben ini udah double digit, 33 itu nomor bagus ya. Apapun juga bagus sebetulnya. Mudah-mudahan makin dewasa, makin berkah, makin dicintai, makin dihormati, makin disayang, dan bisa membahagiakan semua orang. Buat Ruben Onso, happy birthday, wish you all the best. Pokoknya semangat, banyak diberikan kesehatan, panjang umur, banyak kerjaan, dan selalu menyayangi keluarga dan teman-teman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia.